Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci habaib. Karena habaib, ulama lokal dan pemerintahan adalah satu kesatuan. Nah, kalau kemudian kemarin di Hall Al Khairat di Palu, kemudian ada sejumlah menteri hadir, bahkan kemudian diberi kesempatan untuk berpidato, sebenarnya saya membayangkan pidato Pak Nusron Wahid itu datar-datar saja, bukan bagian dari provokasi-provokasi. Ternyata Pak Nusron di sini terjebak pada pemihaan atau ngeblok atau bahkan provokasi tersendiri kalau saya baca. Dan pada hari ini kumpul menteri, kumpul gubernur, kumpul bupati, kumpul pejabat polisi, kumpul pejabat aparat keamanan menandakan simbol wasultanuhu bisyam. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami hadir di sini, marilah kita jaga tiga elemen ini. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci habaib. Karena habaib, ulama lokal dan pemerintahan adalah satu kesatuan dalam rangka menjaga integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Karena itu, dimanapun ada orang soleh, dimanapun ada orang alim, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga bersama, karena ini adalah modal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Rabbi farfa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afatim minal fitani wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yusuf, Kiai Ubaidillah dan Mas Taufik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita bersilaturahmi kembali setelah Lebaran kemarin, dan selama Ramadan kita juga tidak naik. Mas Yusuf naik sendirian. Ya, perkembangan di Banyumas, Purwokerto, kemudian di Madura dan di Palu dan sekitarnya di Al Khairat itu memberi catatan menarik bagi fenomena keislaman kontemporer kita. Ya. Nah, untuk itu sebenarnya saya melihat pertama adalah semua harus cooling down dan memahami esensi dari Islam ini adalah damai. Esensi dari keislaman kita itu termasuk dakwah, termasuk di dalamnya adalah persoalan nasab. Itu harus dikembalikan pada yang substansial dari keislaman kita, dalam arti adalah kedamaian. Nah, kemudian yang kedua, karena konteksnya adalah kedamaian, maka para pihak semuanya, termasuk diantaranya adalah teman-teman di Banyumas, kemudian G. Fuad Pleret, kemudian teman-teman Madura yang kemarin didatangi oleh Bahar bin Smith, dan juga teman-teman di Palu, itu idealnya adalah menyadari dirinya bukan bagian dari konflik. Jadi harus menyadarkan dirinya masing-masing ini, self-consciousness, kesadaran pribadi, bahwa jangan dong sampai seperti itu. Oke, ada satu dua yang provokasi, tapi jangan kemudian ikut-ikut terprovokasi. Kemarin saya juga yang ketiga membaca rilisnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Profesor Asrorun Ni'am Soleh, yang menghendaki satu dua orang untuk atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan statementnya Gus Fuad Pleret untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, sebenarnya kan ini menurut saya itu kemajuan ya. MUI dalam hal ini kita menginginkan sebagai melerai konflik-konflik yang ada, mendinginkan provokasi-provokasi dari dua pihak, dua kelompok yang berbeda ini, bukan sebaliknya malah menjadi bagian dari konflik itu. Nah, apa sih sebenarnya yang diperdebatkan, apa sih sebenarnya yang diributkan, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari gerakan-gerakan yang istilah Mas Yusuf tadi adalah sosial politik, kemudian terjadi pelaporan yang menurut Yusuf Mars tadi adalah terbesar ya, di Banyumas sebagai respon pelaporan atas Fuad Pleret. Nah, ini kan para tokoh, para pimpinan, kemudian apalagi lembaga-lembaga resmi, ormas-ormas Islam, saya sebenarnya lebih setuju dengan PBNU yang
umat tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut-ikutan. Nah, ini hal yang menurut saya statement terbaik terkait dengan konflik ini. Sedikit berbeda dengan statementnya Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama yang mendorong komunitas tertentu untuk melaporkan, gitu kan. Nah, untuk itu kita kembalikan kepada, dan yang terakhir saya harus menyikapi Kementerian Sosial dalam hal ini yang menjadi leading sektor pemberian gelar pahlawan nasional, yang menjadi penyebab dari statement kerasnya Fuad Pleret yang kemudian berkembang merembet kemana-mana. Dalam konteks pahlawan nasional, negara tidak boleh memberikan legitimasi tokoh untuk dijadikan pahlawan nasional ketika terjadi polemik, ketika terjadi dinamika yang keras di masyarakat. Negara harus tidak hanya meng-hold dulu atau calling down dan melakukan edukasi dengan melakukan pendekatan-pendekatan sehingga konstruktif, tidak ada polemik, tidak ada dinamika yang arahnya destruktif. Nah, ini belum dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemudian kemarin di Hall Al Khairat di Palu, kemudian ada sejumlah menteri hadir, bahkan kemudian diberi kesempatan untuk berpidato, sebenarnya saya membayangkan pidato Pak Nusron Wahid itu datar-datar saja, bukan bagian dari provokasi-provokasi. Ternyata Pak Nusron di sini terjebak pada pemihaan atau ngeblok atau bahkan provokasi tersendiri kalau saya baca, kalau saya lihat, saya amati, saya cermati dari pidatonya. Oke lah bahwa Pak Nusron secara pribadi itu setuju dengan kalangan habaib, setuju dengan perjuangan Sis Al-Jufri, tetapi tidak boleh dong sebagai pejabat negara, sebagai tokoh publik, sebagai menteri, kemudian dia bagian dari konflik. Yang disampaikan Pak Nusron itu menurut saya tidak berbeda jauh atau bahkan paralel dengan yang disampaikan oleh Profesor Asrul Niam Soleh, Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama. Nah, dalam konteks seperti ini, semua harus mendinginkan situasi, semua harus kembali kepada misi utama agama ini, semua harus mengembalikan pada apa sih esensi dakwah tersebut. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan provokasi atau ikut-ikutan mendorong, mengelompokkan bagian dari konflik masing-masing. Nah, kita juga tidak ingin pidato keras-kerasan atau provokasi keras-kerasan juga, gitu kan. Jadi saya ingin atau teman-teman saya mengajak teman-teman untuk meletakkan konflik ini dalam tanda kutip atau polemik tentang nasab ini dikembalikan kepada wilayah masing-masing, dikembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Saya yakin pejabat berwenang dalam ini kepolisian yang mendapat laporan-laporan baik yang kontra maupun pro, saya yakin penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada komunitas masing-masing, karena ini wilayah-wilayah yang sebenarnya cukup bisa diselesaikan dengan cara diskusi, dialog, tabayun, musyawarah, dan semacamnya. Tidak kemudian dikriminalisasi atau semacamnya itu. Mungkin itu dulu, Mas. Ya, ini sebenarnya sulit-sulit gampang atau gampang-gampang susah gitu. Kenapa? Karena kalau dalam teori sosiologi itu, hanya masyarakat purba yang bentuk penyelesaiannya itu dengan kekerasan. Bentuk penyelesaiannya itu dengan senjata atau dengan pertumpahan darah, ya. Apalagi konflik ini bukan antar negara, ini konflik antar individu, antar kelompok. Jadi itu harus menjadi kesadaran pribadi masing-masing, itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa kemudian bentuk perdamaiannya, kan seperti itu. Nah, ya itu menjadi sebenarnya sangat sederhana saja, bahwa sebenarnya kan pilihannya ada dua kan, setuju nggak bahwa habaib itu dzurriyyah atau bukan, gitu kan. Bagi kalian yang tidak setuju ya kita hormati, bagi yang setuju ya dihormati gitu saja, tanpa harus melakukan, dan itu cukup menjadi kesadaran masing-masing. Wilayah-wilayah ini dihadirkan dalam wilayah-wilayah konteks seperti Kiai Imaduddin, wilayah-wilayah akademik, wilayah-wilayah yang isinya data, perdebatan, teori, konsep. Nah, di situ jangan kemudian ditarik pada persoalan-persoalan intinya gesekan antar kelompok, bahwa kamu kalau tidak bagian dari ini, ya, seperti pidatonya Pak Nusron itu saya ngeri sebenarnya. Jadi ini harus menjadi kesadaran masing-masing bahwa oke lah, kita saling menghormati dengan pilihan, dengan keyakinan yang ada. Kenapa? Karena edukasi yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, PW, LSI dan kawan-kawan itu selama 2-3 tahun belakangan ini, itu udah sampai ke akar rumput, udah sampai kepada sasaran inti, kesadaran publik. Itu udah tercapai gitu. Nah,
Kemudian untuk naik ke level, katakanlah kita dalam tanda kutip melibatkan atau mengajak negara untuk sama-sama seperti keyakinan Kiai Imad dan kawan-kawan, mungkin agak susah. Negara ini kan legitimator atau penyempurna dari legitimasi yang ada. Dia baru melakukan pemihakan ketika semuanya udah jelas definisinya, udah jelas positioningnya, kan gitu. Selagi masih debatable, negara belum bisa masuk, atau jangankan negara, NU aja juga belum bisa masuk. Dalam konteks sekarang, NU lebih jelas pemihakannya adalah ke kelompok yang anti Kiai Imad. Jadi ini Kiai Imad dan kawan-kawan, teman-teman di Banyumas, teman-teman di Demak, nggak usah kecil hati, di Tulungagung dan macam-macam, ya sudah, ini terus saja berjuang untuk melakukan itu, tanpa harus terprovokasi untuk melakukan kekerasan sebaliknya, baik kekerasan simbolik seperti yang digambarkan oleh Mas Yusuf tadi dengan adanya senjata dan lain-lain, atau dalam bentuk provokasi-provokasi dalam rapat-rapat umum dan semacamnya. Lagi-lagi hanya orang purba yang penyelesaiannya dengan senjata, dengan provokasi, apalagi hal-hal bicara soal pertumpahan darah dan semacamnya itu. Harus dilakukan edukasi-edukasi juga ini, dan mestinya memang negara hadir di situ. Bahwa negara nanti penyelesaiannya adalah dikembalikan lagi kepada komunitas masing-masing, ya memang ini konfliknya memang konflik komunitas, bukan konflik kriminal dalam tanda kutip yang melibatkan individu antar individu. Ini adalah soal konsep, soal kesadaran, soal keyakinan, dan itu semestinya adalah cukup dipantau. Negara tidak mungkin memihak itu. Mungkin gitu, Mas Yusuf. Oke. Baik, ini tensi politik dan keamanan ya, ketika kelompok-kelompok yang pro dan kontra saling lapor ke polisi, memobilisasi massa, atau mengancam satu sama lain di media sosial, itu sudah masuk kategori potensi politik horizontal. Nah, negara bisa dianggap tidak hadir kalau masuk atau kalau masuk malah dianggap memihak. Nah, apakah Anda melihat ke arah sana ini? Bahwa tensi saling lapor kemudian saling pengerahan massa ini akan menjadi potensi untuk konflik horizontal? Untuk aparat-aparat di daerah, saya yakin mereka belum menentukan sikap ya, dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya bahwa belum ada kebijakan nasional tentang penyikapan terkait konflik habaib ini, terkait isu tentang habaib ini. Kalau ada penyikapan nasional, pasti aparat-aparat di daerah, di Banyumas, di Madura, di Palu, di Demak, di Tulungagung, di Jember, dan macam-macam, pasti penyikapannya tunggal. Nah, mereka ini tidak ada arahan dalam tanda kutip, karena penyikapan nasional belum terjadi. Saya yakin itu penyelesaiannya adalah kreativitas masing-masing penanggung jawab keamanan masing-masing ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pelibatan negara dalam konteks ini, negara pelibatan dalam arti itu bisa masuk hanya persoalan pada ketika terjadi chaos ya, ketika terjadi benturan sosial, ketika terjadi gesekan antar kelompok, itu baru masuk. Tapi untuk masuk pada isu tentang habaib ini, saya meyakini belum saat ini atau belum sekarang. Kenapa? Karena penyikapan negara tentang isu habaib ini belum ada. Dan negara pun juga belum tergerak misal untuk minta fatwa, minta pendapat dari Nahdlatul Ulama atau dari Majelis Ulama misalnya, dua stakeholder yang berkepentingan langsung dengan isu habaib ini. Nah, relasi antara NU dan habaib, ulama-ulama Nusantara dengan habaib, kiai-kiai kita dengan habaib ini kan sebenarnya kayak saudara ya, atau memang saudara. Persis kayak relasinya antara teman-teman Muhammadiyah dengan kalangan Al-Irsyad Islamiyah. Nah, ini kok bisa antar saudara kemudian gontok-gontokan seperti ini kerasnya kan gitu kan. Nah, saya yakin negara melihatnya ke arah itu sebenarnya. Baru kalau kemudian ada dorongan atau lebih keras lagi, bisa saja negara meminta fatwa Majelis Ulama atau minta pendapat dari PBNU untuk menyikapi hal ini. Nah, selagi belum ada permintaan itu, saya yakin ini menjadi isu liar dalam tanda kutip, menjadi gerakan yang liar, dan agak susah itu penanggung jawab keamanan di daerah untuk menyikapinya. Karena apa? Karena belum ada kebijakan nasional terkait isu habaib ini. Kita tunggu kebijakan nasional itu. Oke, saya kira negara tidak perlu. Apakah menurut Anda negara perlu mendefinisikan tentang si A nasab tersambung ke Rasulullah atau tidak? Saya kira ini
menurut Anda apakah negara cukup netral-netral saja? Biarkan saja ini perdebatan antara yang pro dan kontra, tetapi tetap menjaga tensi keamanan, tensi emosi, walaupun panas di pikiran, tetapi tetap tidak bergemuruh di akar rumput. Awal-awal Menteri Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin Umar jadi menteri, di podcastnya Roma Irama, beliau jelas penyikapannya terhadap habaib ini. Tapi kan belakangan kan melempem, dalam tanda kutip. Padahal kebijakan negara terkait keislaman itu leading sektornya adalah Menteri Agama. Nah, kalau Menteri Agama aja dari awal diangkat, dilantik, kemudian sekarang berbeda, kita mau berharap dari mana? Gitu.